acara Pratidina Anjayani Hermanu SH, pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Hafid Ahmad Sujatmoko SPD. Pembaca Panca Prasetya Korpri, Rahmayati Nur Hidayah MPD. Pembaca doa, Giyatno SPDI Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Petugas Korsik, Korps Musik Bahana Gita Handayani, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Kidul. Paduan Suara, Dinas Pendidikan Kapanewon Karangmojo dan RSUD Wonosari. Komandan-Komandan Kompi, Kompi 1, Ponang Ibnu Rianto SPD. Kompi 2, Irham Nurholis SPD. Kompi 3, Slamet Widodo SPD. Kompi 4, Sampah Muhari SPD. Kompi 5, Kelik Subagio SPD. Kompi 6, Hardianto SPD. Kompi 7, Wahid Hasan SPD. Kompi 8, Yoga Nur Cahyo SPD. Demikian dan selamat mengikuti jalannya upacara. 5 juta. Tenang ya. Iya, alhamdulillah. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Gunung Kidul, Senin 1 Desember 2025 segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih komando. Komando saya ambil alih. Masing-masing komandan kompi bersamping barisan. Jangan! Pasukan latihan penghormatan kepada Inspektur Upacara. Hormat! Bisa, Pak.
Bupati Gunung selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Gunung Kidul tahun 2025 siap dimulai. Lanjutkan. Tamu undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Saudara-saudara sekalian, untuk mengenang arwah para pahlawan, para pendahulu, para senior-senior kita, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya hening cipta untuk kita semua bisa meneruskan api perjuangannya. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan.
dalam bermusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Panca Prasetya Korbri. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Berhenti. Gerak. Lapor. Pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembaca Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa
serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Go. Haluan kiri. Jalan. Maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Henti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Luruskan. Lurus. Amanat Inspektur Upacara. Gerak. Di tempat. Sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Korpri ke-54 tahun 2025, 29 November 1971 sampai 29 November 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Segenap anggota Korpri dimanapun berada dan hadirin sekalian yang saya hormati, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk dapat berkumpul menyelenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Korpri yang ke-54 tahun 2025 dan anggota Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara melalui pelayanan yang tulus, profesional, dan berintegritas untuk mewujudkan Indonesia maju. Jika kita menengok sejarah, Korpri lahir sebagai wadah perhimpunan pegawai Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto melalui keputusan Presiden nomor 82 tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia pada tanggal 29 November 1971. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama memperingati hari ulang tahun ke-54 Korpri. Untuk itu, atas nama organisasi Korpri dan pribadi, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-54 kepada seluruh anggota Korpri dimanapun saudara-saudara bertugas. Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dharma bakti, dedikasi, dan loyalitas yang telah saudara tunjukkan selama lebih dari setengah abad dalam menjalankan tugas negara. Saudara telah bekerja keras untuk melayani dengan sepenuh jiwa, profesional, dan bekerja untuk kemaslahatan masyarakat, kejayaan bangsa, serta kemajuan negara. Hadirin yang saya hormati, tema peringatan HUT Korpri yang ke-54 tahun ini, bersatu, berdaulat, bersama Korpri mewujudkan Indonesia maju. Tema ini mencerminkan tekad aparatur sipil negara
untuk tetap menjaga persatuan, solid, berintegritas, dan mandiri dalam pengabdian menjadi kekuatan moral dan profesional, menjadikan Korpri sebagai kekuatan pemersatu dan penggerak birokrasi demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, berdaya saing, dan berkeadilan dengan semangat memperkuat solidaritas dan persatuan di antara anggota Korpri. Harus kita ingat dan kita sadari bersama bahwa pengabdian serta perjuangan Korpri bagi negeri ini memiliki arti yang sangat mendalam. Dalam setiap langkah dan karya, Korpri senantiasa hadir sebagai abdi negara yang bekerja dengan tulus, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dan menjaga keutuhan serta keberlangsungan pelayanan publik di seluruh penjuru tanah air. Oleh karena itu, kesejahteraan para anggota Korpri harus menjadi perhatian utama. Pola karir dan pengembangan profesionalisme hendaknya terbebas dari campur tangan politik maupun kepentingan-kepentingan lain yang dapat mengganggu netralitas. Kemandirian dan netralitas Korpri harus senantiasa dijaga karena kedua hal inilah yang menjadi dasar kekuatan organisasi ini dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berwibawa. Kita semua patut berbangga karena dimanapun tugas negara memanggil, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, anggota Korpri selalu hadir, tetap setia mengabdi, dan tidak pernah lelah berjuang untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Semoga semangat pengabdian ini terus menyala di setiap insan Korpri demi Indonesia yang lebih maju, berdaulat, dan sejahtera. Hadirin yang saya hormati, kita hidup di era digital yang menuntut perubahan besar dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak. ASN harus mampu beradaptasi dengan teknologi, bekerja lebih cepat, efisien, inovatif, dan berdaya saing. Saya ingin ASN menjadi penggerak utama transformasi digital pemerintahan, bukan sekedar pelaksana. Gunakan teknologi untuk mempermudah pelayanan, memperkuat transparansi, dan membangun kepercayaan publik. Komitmen pemerintah untuk penguatan Korpri sudah jelas dan sangat kuat. Berbagai upaya terus kita lakukan. Salah satu program reformasi birokrasi yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Penggantian undang-undang yang belum dilaksanakan selama 10 tahun tersebut bertujuan semata-mata untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman guna kepentingan ASN. Menjaga kode etik profesi, standar pelayanan aparatur sipil negara, dan menunjukkan jiwa Korps ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kita harus bersama-sama agar ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa menjaga reformasi birokrasi tetap dalam semangat besar agar semakin melindungi, memudahkan, dan membahagiakan ASN dan masyarakat. Sebagai Ketua Umum Korpri, saya tegaskan bahwa Korpri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan yang harus terus diperkuat sebagai penggerak profesionalisme dan integritas aparatur negara. Korpri memiliki peran penting dalam memastikan ASN menjalankan tugasnya sebagai desainer kebijakan, pelaksana kebijakan, pelayan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dan tidak boleh dilupakan saat ini anggota Korpri adalah penggerak utama birokrasi untuk mengimplementasikan 3.600 triliun APBN dan
1.300 triliun APBD agar bisa efektif dan efisien. Saya minta kepada seluruh anggota Korpri yang menjalankan APBD dan APBN benar-benar fokus untuk mewujudkan cita-cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, pada bagian akhir sambutan ini, izinkan saya mengajak seluruh anggota Korpri dimanapun berada untuk mengambil sikap Korpri siaga. Mari kita jadikan momentum hari peringatan yang ke-50 tahun Korpri sebagai bentuk apel kesiapsiagaan Korpri untuk menutup tahun 2025 dan mengawali tahun 2026. Selanjutnya, saya mengajak seluruh anggota Korpri yang berjumlah 5,5 juta ASN untuk terus siap siaga. 8 tekad kesiapsiagaan Korpri, mari kita laksanakan dengan penuh kekompakan dan solidaritas. Pertama, perkuat persatuan dan solidaritas Korpri. Jadikan Korpri sebagai rumah besar seluruh ASN yang kokoh, yang kompak dan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, tegakkan netralitas dan integritas. ASN harus berdiri di atas semua kepentingan politik, menjunjung etika jabatan, dan dengan menanamkan nilai-nilai kesucian, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan kerja terengginas, serta menjadi teladan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, tingkatkan profesionalisme dan kompetensi, bangun budaya kerja yang unggul, berbasis merit, serta berorientasi hasil agar pelayanan publik semakin cepat, efisien, dan berkualitas. Kuatkan semangat pengabdian dan pelayanan. Bekerjalah dengan hati, layani rakyat dengan empati, dan hadirkan solusi bagi kebutuhan masyarakat. Dorong inovasi dan adaptasi digital. Korpri harus menjadi motor transformasi, memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pelayanan publik dan memperkuat transparansi pemerintahan. Keempat, tanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab, serta hindari segala bentuk penyimpangan, termasuk korupsi, kolusi, nepotisme, dan pungutan liar. Jadilah aparatur yang bersih dan berwibawa. Kelima, seluruh ASN untuk siaga bencana. Mari bersama-sama kita tumbuhkan empati untuk saling membantu. Saya minta semua ASN bahu-membahu membantu saudara kita yang tertimpa musibah banjir di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan di daerah-daerah lain yang membutuhkan. Keenam, peningkatan pendapatan negara dan daerah harus menjadi fokus dari seluruh ASN. Perbaikan tata kelola belanja negara dan daerah harus menjadi perhatian agar efektif dan efisien untuk mewujudkan cita-cita. Anggota Korpri agar bersama-sama bisa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 8%, mencegah kebocoran anggaran, memetakan kebutuhan dan pembangunan jembatan, sekolah, puskesmas, air bersih, dan hal-hal lain yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Ketujuh, Korpri mengawal reformasi birokrasi agar bisa menuntaskan penyelesaian masalah kemiskinan, anak tidak sekolah, mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 8%, mendorong pendapatan negara dan daerah, mencegah kebocoran anggaran. Reformasi birokrasi harus dikawal agar mensejahterakan ASN dan pensiunan ASN, semakin melindungi dan memudahkan karir ASN, dan ujungnya adalah membuat rakyat Indonesia berbahagia. Kedelapan, jaga nama baik Korpri dan ASN. Jadikan setiap langkah dan karya
sebagai wujud pengabdian terbaik kepada bangsa. ASN Korpri harus menjadi kekuatan moral dan birokrasi yang menuntun Indonesia menuju masa depan yang maju, berdaulat, dan berkeadilan. Korpri setia hingga akhir kepada negara. Saya percaya dengan semangat kebersamaan dan pengabdian yang tulus, Korpri akan terus menjadi kekuatan moral, sosial, dan birokrasi yang meneguhkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkeadilan. Dari semangat itulah tumbuh integritas, disiplin, dan tanggung jawab aparatur dalam menjalankan tugas kenegaraan. Korpri harus senantiasa hadir sebagai penggerak pelayanan publik yang andal, wadah persatuan ASN di seluruh Indonesia, serta pilar penting dalam perjalanan menuju Indonesia maju yang bermartabat. Hadirin yang saya hormati, tidak ada pilihan lain kecuali Korpri harus kompak, solid, satu suara, dan satu langkah dalam memperjuangkan kepentingan aparatur serta memperkuat pengabdian sebagai pelayan masyarakat. Dan Korpri merupakan wadah tunggal dan satu korp yang menyatukan semua ASN tanpa kecuali, menjadi rumah besar bagi seluruh ASN, satu wadah organisasi, menjaga standar etik, disiplin, dan integritas profesi secara nasional. Korpri harus menyatukan hati, pikiran, dan tenaga untuk persatuan, kesatuan, dan persaudaraan. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus kembali ke jati diri sebagai bangsa yang santun, berjiwa gotong royong, toleran, menuju satu arah pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia adil dan makmur menuju Indonesia maju tahun 2045. Akhirnya, saya mengajak kepada anggota Korpri untuk terus berinovasi, memperkuat pengabdian, serta bekerja sepenuh hati untuk kemajuan bangsa dan negara. Pengabdian saudara senantiasa dinantikan oleh masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat, petunjuk, dan kekuatan kepada kita, khususnya Korpri dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara. Selamat hari ulang tahun ke-54 Korpri tahun 2025. Dengan semangat bersatu dan berdaulat, Korpri teguh berintegritas, profesionalisme menuju Indonesia Maju 2025. Korpri setia hingga akhir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jakarta, 1 Desember 2025. Dewan Pengurus Korpri Nasional, Ketua Umum Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SH MH. Menyanyikan lagu Pengurus Korpri. Adalah
Pembacaan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimil sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dengan segala dinamika yang ada, Korpri senantiasa mengabdi untuk bangsa. Terimalah dharma bakti yang telah kami lakukan selama ini sebagai bagian dari ikhtiar mewujudkan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah ridho dan naungan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, jadikanlah peringatan hari ulang tahun Korpri ke-54 tahun 2025 ini sebagai momentum untuk senantiasa menjaga integritas sehingga mampu memberikan pelayanan secara adil. Jadikanlah acara ini sebagai tonggak untuk terus meningkatkan profesionalitas serta bersatu berdaulat bersama Korpri mewujudkan Indonesia maju. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami sadar tantangan ke depan tidaklah semakin ringan. Masih banyak yang kami harus lakukan. Oleh karena itu ya Allah, bimbing dan tunjukkanlah arah kebaikan dan berilah kekuatan untuk mewujudkannya. Tunjukkan kekurangan dan kesalahan kami dan berilah kekuatan untuk meninggalkan serta memperbaikinya di masa yang akan datang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa Bapak dan Ibu kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami.
Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau khilaf. Janganlah Engkau bebankan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Andika Bayangkari. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Acara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubaran. Penghormatan peserta. Pada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara menuju tenda tamu undangan. Dilanjutkan dengan penyerahan santunan dan penghargaan hasil kejuaraan lomba bola serta paduan suara dalam rangka hari ulang tahun Korpri ke-54 tahun 2025. Dikit nama ya, baru nego nama. Penyerahan santunan kematian anggota Korpri Kabupaten Gunung Kidul yang akan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Gunung Kidul. Untuk itu perwakilan dimohon menempatkan diri. Ahli waris almarhum Bapak Didi Awang Datuko Adi, Dinas Pertanian dan Pangan. Ahli waris almarhum Ibu Bertranda Sri Martini, SMP Negeri 2 Senen. Ahli waris almarhum Ibu Purwanti, TK Negeri Pojok. Selanjutnya mohon berkenan menyerahkan santunan Bupati Gunung Kidul. Siap.